Halo Sobat Belkom, kita bertemu lagi di bagian kedua, bagaimana membuat desain rumah dengan SketchUp. Kali ini kita membuat rumah tipe 45. Oke, bagian pertama kita udah bikin struktur dasar, fondasi dan dinding, pintu dan jendela. Nah, di bagian kedua kita akan coba membuat atap, teras dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, jangan lupa pula like, komen, dan share untuk kemajuan channel ini. Nah, lalu kita membuat pintu depan dulu ya sobat ya. Nah, ini membuat pintu ini butuh, sobat harus memperhatikan lebih detail bagaimana kita membuat pintu. Oke, sebelum membuat kita akan buat kusennya terlebih dahulu. Kan kita buat kusennya terlebih dahulu. Ingat, buat saja blok di sini di depan pintu ini, beri warna sesuai, samakan saja dengan warna kusen jendela. Kita bisa gunakan eyedrop sample paint. Oke, klik saja di sini. Oke, kita akan dapatkan material yang sama persis dengan warna kusen dan daun jendela. Klik di bagian sini. Kan, lakukan di kedua sisinya. Oke, dan tebalkan setebal dinding atau 10 cm, 0,1 meter. Nah, oke. Buat frame 5 cm di bagian kiri, kanan, dan atasnya saja. Kalau bawah nggak perlu karena pintu itu nggak butuh frame di bagian bawah. Oke, kita buat frame 5 cm di atas, 1,2 dikali 0,05. 5 cm di kiri dan 5 cm di kanan. Oke, lalu kita mundurkan bagian tengahnya agar menjadi lubang seperti ini. Klik dan lepaskan. Oke, jangan lupa triple klik untuk menurut bagian kusen pintu ini. Oke. Kita bisa lihat ini tersisa 110 cm, 1,1 meter. Artinya jika pintu ini memiliki dua daun pintu, masing-masing berukuran 55 cm. Oke, kita buat dulu di sebelah kiri 55. 55 dikali 2 meter. Oke, kita bisa lihat sendiri di dimensions 0,55 dikali 2,00 meter. Beri warna yang sama. Oke, lakukan di kedua sisi. Lalu kita beri ketebalan 3 cm saja, 0,03. Kita tulis 0,03. Bentar, kita kembali ke bagian depan seperti ini. Oke, kita bisa buat frame. Kalau tadi daun jendelanya frame itu sekitar 8 cm, ini karena pintu kita bisa buat 10 cm ya sobat ya. Kita bisa buat 10 cm seperti ini, 0,55 dikali 0,1. Di atas, kiri, kanan, bawah, dan tengah. 2 kali 0,1. Oke, bawah juga sama, 0,55 dikali 0,1. Oke, 2 dikali 0,1. Oke, dan di tengah. Bagaimana cara membuat dia persis berada di tengah? Oke, kita bisa buat garis pandu. Klik saja di bagian tengah, cari bagian tengah, akan ketemu midpoint seperti ini. Oke, buat garis pandu. Oke, frame ini kan berukuran 10 cm ya sobat ya. Artinya kita cukup membuat seperti ini.
5 cm ke atas dan 5 cm ke bawah. Jadilah dia persis berada di tengah-tengah. Oke, ini space tengah ini sisa 35 cm. Kita buat 0,35 dikali 0,05. Oke, dan bagian bawahnya juga sama, 0,35 dikali 0,05. Buang garis tengahnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian umumnya pintu itu kan ada apa ya? Ada ruas di di setiap sisi bagian ini ya, bagian pintu ini ya. Ada ruas di setiap sisi. Ada ruas di setiap sisinya. Oke. Nah, pintu ini kan umumnya ada ruas di setiap sisinya. Kita bisa bikin, kita anggap saja ruas itu berukuran 3 cm masing-masing. Kita buat dulu dengan tape measure tool seperti ini. Oke, dari pojok kita buat 3 cm, 0,03. Oke, ketik bawah sama 0,03. Oke, di sini juga sama 0,03 samping dan ke bawah 0,03. Oke, dan 0,03. Oke, lakukan hal-hal yang sama di bagian bawahnya. Rectangle tool, pojok kiri bawah ketemu pojok kanan atas seperti ini. Oke, telah jadi. Ruas di bagian sisi ini bisa kita tenggelamkan 1 atau 2 cm, 2 cm saja. 1, 2. Oke, kita bisa lihat di distance 0,02 meter. Oke, klik dan lepaskan. Lakukan, ulangi hal yang sama di bagian bawahnya. Oke, telah jadi. Bagian atas dan bawah seperti ini. Nah, lalu kita bisa grup dulu satu kesatuan ini. Klik kanan, make group. Lalu kita beri gagang pintunya terlebih dahulu. Nah, oke, kita buat gagang pintu terlebih dahulu. Oke, kita buat saja 4 cm, 0,04 dikali berapa? 20 ya, 0,2. Lalu kita bisa tarik sejauh 12 cm saja. Kita bisa berikan ini warna metal atau aluminium ya sobat. Ini ada metal, aluminium, anodized. Select all, klik 3 kali, beri warna. Oke. Lalu kita buat frame samping 4 cm, 0,12 dikali 0,04. Samping juga 4 cm, 0,2 dikali 0,04. Dan di bawah juga 4 cm. 12, 0,0. Kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Oke. Kita bisa membuat siku ini sudut ini menjadi tidak seperti ini. Kita bisa tumpul kan dengan menggunakan Arch tool. Oke, klik bagian atas dan samping.
tentukan di mana dia akan melengkung. Nah, seperti ini. Oke, lepaskan, gunakan full push tool, mundurkan. Nah, akan menghilang dia. Lakukan hal yang sama di bagian bawah. Oke. Lalu jangan lupa kita group, klik 3 kali, group, dan letakkan persis di bagian tengah. Kita bisa menilai-nilai saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian gagang pintu dan daun pintu bagian depan kiri ini bisa kita group. Seleksi dulu gagangnya, tekan shift pada keyboard dan seleksi bagian daun pintunya. Oke, dua objek telah terseleksi dan group. Lalu bagaimana caranya kita akan menduplikatkan ini ke bagian dalam, bagian sisi dalamnya. Nah, kita bisa copy, Ctrl C saja. Ingat, Ctrl C saja. Oke. Dan paste. Namun paste kali ini berbeda dengan Ctrl V biasa. Tapi bisa kita gunakan paste in place. Oke, klik saja. Oke, di manakah dia berada? Dia persis berada di objek yang tercopy. Jadi dua objek dalam satu tempat yang sama. Jadi ya dia seperti satu saja. Padahal ada dua. Klik salah satunya, klik saja di sini, dia akan terseleksi salah satu objeknya. Lalu gunakan scale tool, scale ada di sini, geser ke dalam, seperti ini, hingga green scale-nya menjadi -1 atau 1, artinya dia telah tergeser dengan skala yang sama. Oke, klik dan lepaskan. Jadi pintu ini akan menjadi dua sisi, seperti ini. Nah, oke, bisa dipahami. Lalu, kedua sisi pintu ini mesti kita group. Oke, kita group dulu. Klik dulu yang bagian dalam, sisi dalam, tekan shift pada keyboard dan klik bagian sisi luarnya. Oke, kita group lagi. Kita tergroup. Dan kita akan membuat duplikatnya di sebelah, di bagian kanan. Lakukan langkah yang sama seperti tadi. Ctrl C untuk mengcopy. Klik kanan, edit, dan paste in place. Oke. Setelah tercopy, untuk mempermudah pekerjaan men-scale-nya ini, kita bisa hidden dulu di bagian kusennya, kita hide, klik kanan, kita hide, dan bagian dinding ini juga bisa kita hide terlebih dahulu, klik kanan, hide. Gunakan scale tool sama seperti tadi, seleksi dulu, lalu gunakan scale tool, geser ke kanan, nah seperti ini, hingga red scale-nya menjadi -1. Oke, klik dan lepaskan. Ulangi. Oke, telah menjadi 2. Oke, kita munculkan lagi objek yang terhide tadi, edit, unhide, all. Oke. Oke, pintunya sudah, jendelanya sudah. Oke, kita bisa buat jendela di bagian samping, di bagian belakang.
Oke, kita ambil dari sini, copy, kita paste, taruh di luar dulu, kita putar terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita gunakan mouse tool, klik pojok kiri bawah kusennya dan letakkan di pojok kiri bawah lubang jendela ini. Oke. Lalu kita sobat, bagian sini di copy, paste, di fokus di sini. Oke. Oke, kita akan coba membuat atap. Nah, kita perhatikan dulu strukturnya. Nah, struktur denah rumah tipe 45 ini ya kurang lebih seperti ini. Oke, bagaimana mendesain atap? Kita coba selesaikan bagian dak terasnya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan seperti apa atapnya nanti. Oke. Kita sudah tahu sebelumnya teras ini menjorok sekitar 1,5 meter ke depan. Nah, oke, 1,5 meter. Oke. Nah, kita bisa buat daknya seperti ini. Kita buat dulu dengan ketinggian dari lantai utama mungkin sekitar 2,7 atau 3 meter ya. Kita buat 3 meter. Saya bisa membuat pilar di sini dengan ukuran pilar sekitar 30 kali 15, 0,3 dikali 0,1. Oke. Tingginya tadi jangan lupa 3 meter, 3,05 karena berjarak 5 cm antara tinggi lantai teras dan tinggi lantai dasarnya. Oke. Jangan lupa di grup, copy dan paste ke sini sembarang dulu. Oke, kita gunakan move tool. Oke. Jadi 2 pilar. Lalu kita buat rectangle tool seperti ini. Dari pojok kiri bawah pilar yang di kiri menuju guide point yang kita buat tadi. Kemudian kita beri ketebalan sekitar 10 cm, 0,1 seperti ini. Oke, kita duplikat, kita grouping, jangan lupa. Oke, kita copy dan paste in place. Kemudian kita naikkan sejajar dengan ini 90 cm.
atau mungkin lebih rendah juga boleh. Oke, kita buat seperti ini. Nah, nanti di bagian tengah ini kita bisa hias dengan kaca atau sejenisnya. Oke, setelah jadi seperti ini, nah kemudian kita buat struktur atap. Dapat perhatikan ini dengan kondisi dengan denah seperti ini, kita bisa dapat menggunakan dua bagian atap dan satu atap kecil di sini. Oke, bagaimana jadinya? Oke, kita coba gambar. Kita tarik dulu dengan tape measure tool. Seberapa panjangkah ini? 7,5 meter, 7,5 meter. Dari ujung sini, ujung teras ke ujung kamar. Nah, 7,5 meter. Oke, kita bisa buat dengan shape terlebih dahulu dari sini kok, dari pojok sini misalnya. Oke, ke sini seperti ini. Oke, kita buat dulu seperti ini. Oke, jangan lupa beri warna. Warna putih terlebih dahulu. Oke. Di grup ini buat panduan kita. Jadi kita cari titik tengahnya. Dimanakah titik tengah itu berada? Kita cari di sini. Kita cari, nanti akan bertemu. Nah, seperti ini, 3,75. 7,5, titik tengahnya adalah 3,75. Kita bisa uji dengan line tool. Nah, otomatis akan tersnap di midpoint in group. Oke, kita buat garis seperti ini. Seperti ini. Oke. Kita buat ketinggian atap sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Oke, buat dengan line tool, buat saja 2,5, 2,5. Gunakan rectangle tool, temukan seperti ini. Oke, kita bisa tarik dengan menggunakan line tool lagi. Sini. Sini. Oke. Sini dan ke sini. Oke. Sambil ke sini. Oke. Seperti ini. Oke. Sudah mulai terlihat bentuknya kira-kira seperti apa. Jangan lupa diberi penutup. Kita beri garis. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan yang ini. Oke. Oke. Bagian depan mungkin kita bisa lebihkan sedikit, sekitar kita tarik, kita klik, ambil, gunakan line tool, kita tarik dari sini sampai muncul garis yang berwarna violet ini, extend edge ya, sekitar 30 cm atau 0,3. Oke, begitu pula di sini sama, extend edge 0,3. Oke, kita sambungkan dengan di sini. Begitu pula dengan bagian belakang, samakan. Extend edge 0,3. Oke, untuk di sini 0,3. Oke, sambungkan di sini. Bagian ini bisa kita hapus.
Jangan lupa untuk di grup. Bagaimana dengan atap bagian belakang? Bagian belakang kita bisa samakan bagian video. Oke, kita sudah lihat struktur atap kurang lebih seperti ini. Bagaimana selanjutnya? Kita bisa beri dulu warna atapnya di roofing. Oke, kita masuk ke grup, kita beri warna roof di sini, mungkin roofing tile Spanish. Kita bisa ubah warnanya sesuai dengan warna atap di Indonesia pada umumnya. Ya, seperti ini ya sobat ya.
biasanya di kiri kanan sisi atap ini ada lebihan ya. Lebihan itu sekitar 50 cm atau setengah meter. Oke, kita bisa berikan sini 0,5. Kita samakan di sini. Seperti ini. Begitu pula di sini kita bisa berikan seperti ini. Begitu pula di bagian sini. Oke. Kemudian di sebelah kiri tambahkan oke. Ini juga. Susunan atap dasar sudah selesai, nanti tinggal kita rapikan lebih detail lagi. Nah, seperti ini kurang lebih sobat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bagian depan ini. Ini terdapat jendela dan bagian atap itu sangat sedikit sekali, sangat berpotensi menimbulkan tampias di bagian jendela depan. Nanti akan kita berikan fasad berupa dak kecil ya, dak kecil di atas ventilasi ini, ya kan, agar tidak terjadi hal yang kita maksud tersebut. Oke, seperti ini.